menegaskan di sini, media sosial ini penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Hanya di channel ini kita akan mengupas perjalanan seorang dai, seorang ustadz yang telah bersusah payah mengembangkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kali ini kita akan berbincang perjalanan dakwah seorang ustadz, seorang dai. Namun sebelum itu kami ingatkan kembali kepada seluruh pejuang dakwah dimanapun Anda berada, subscribe, like, share, and comment channel kami di bawah ini. Sahabat pejuang dakwah agara dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengupas perjalanan seorang dai, seorang ustadz, seorang tengku yang telah lama berkiprah di dalam dunia dakwah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita berada di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Channel ini akan mengupas perjalanan seorang tengku, seorang dai yang kiprahnya di dunia dakwah banyak digemari masyarakat Aceh Tenggara secara khususnya. Pertama Ustaz, kami ingin bertanya, mendengar kata dakwah, apa yang terpikir oleh Ustaz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa channel Pejuang Dakwah Agara yang dirahmati Allah dimanapun berada, dakwah itu bisa kita lihat dari dua definisi. Yang pertama, secara lugah, secara bahasa, dakwah itu boleh bermakna mengundang, mengajak, menyeru, merangkul, macam. Tapi secara istilah, secara umum, dakwah itu adalah menyeru, mengajak kepada orang, kepada masyarakat, kepada umat untuk menjadi lebih baik. Tentunya dengan metode, dengan cara-cara yang harus dimiliki oleh pendakwah itu sendiri. Ya, dalam bahasa kita amar ma'ruf nahi munkar dakwah itu. Dan dakwah ini banyak pecahan-pecahannya. Salah satunya ya seperti ceramah, seperti taklim, mengajak, itu bagian dari dakwah. Kalau boleh kami tahu Ustaz, sejak kapan mulai berkiprah di dunia dakwah di Aceh Tenggara? Sebenarnya kami sendiri masih terbilang baru ya, masih dibilang belum banyak pengalaman tentang dakwah, dan sebenarnya belum pas kalau dikatakan kami sebagai dai. Ya, kami ini adalah baru sekedar talib yang masih berusaha untuk mencari ilmu, yang terus belajar. Ya, walaupun kadang-kadang lebih amanah oleh masyarakat untuk menyampaikan tausiah, ceramah dan lain sebagainya. Secara umum, setelah kami pulang kembali dari pendidikan S1 pada tahun 2024, itu kami masih berdomisili di kota Sumatera Utara sekitar 2 tahunan, dan kami baru balik ke Aceh Tenggara ini sekitar tahun 2007 akhir, dan dari 2007 sampai 2008 itu kita sudah mulai sedikit demi sedikit menampaki jalan dakwah. Karena memang basic kita dari pesantren, kita dilatih memang untuk seperti itu, yang kita kenal dengan ceramah agama kan. Belajar terus berlatih dari tempat ke tempat yang satu, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, ada dari beberapa event, beberapa kegiatan keagamaan seperti Isra Mi'raj, Maulid dan lain sebagainya. Ya, setingkat seperti itulah. Baru ketika sudah terjun langsung berada posisi domisili tetap di Aceh Tenggara, dan dari situ kita sambil belajar terus menyampaikan syiar bersama dengan guru kita yang lain, senior yang lain, kawan-kawan yang lain. Dan yang paling istilahnya sangat membantu saat itu, kita mulai mencoba membuat sebuah paguyuban, sebuah organisasi yang kita kenal dengan Dewan Dakwah saat itu, di mana di situ berkumpul para senior dai dan junior seperti kita yang muda-muda yang berkumpul di situ. Dari situlah perjalanan dakwah kita. Jadi Mas Aceh Tenggara ini Ustaz heterogen, Ya. dari berbagai suku,
keras. Jadi apa metode dakwah yang pas disampaikan oleh seorang pendakwah untuk masyarakat yang heterogen seperti ini, Ustaz? Ya. Sebenarnya berbicara masalah dakwah, nah maka kita balik lagi dalam teori dakwah itu, pendaki itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Sehebat apapun kita, semampu apapun kita dalam berdakwah, kita nggak bisa berdiri sendiri. Karena dalam teori ilmu dakwah itu ada komponen dakwah, ada namanya subjek dakwah. Nah, kita dai, para dai, para ustaz, para teguh penceramah ini subjek dakwah yang menyampaikan, yang menyeru, yang mengajak. Tapi apakah cukup tunggal? Nggak bisa. Harus ada materi dakwah, pesan dakwah apa yang mau kita sampaikan. Misalnya kalau kita bicara masalah ekonomi, ada ekonomi apa yang kita sampaikan, masalah fikih apa yang kita sampaikan, materinya harus jelas. Nah, ini dia. Ya, setelah materi harus ada mad'u, objek dakwah. Nah, kalau kita menyampaikan materi, ya harus lihat objeknya dulu. Contoh, ketika kita menyampaikan materi masalah fikih wanita misalnya, ya otomatis subjeknya, objeknya adalah wanita. Kalau bicara masalah misalnya bagaimana peran orang tua kepada anak, ya orang tua yang harus jadi objeknya di sini. Kalau bicara masalah politik, ya orang yang paham politik yang jadi objeknya. Nah, di sinilah letak kadang-kadang kegagalan para dai karena tidak memahami objek dakwah itu. Berbicara di depan anak-anak, berdakwah di depan anak-anak itu beda jauh dengan kita berbicara di depan orang tua, para remaja. Nah, ini harus dikuasai oleh para dai. Nah, setelah yang ketiga ini, pertama tadi subjek, yang kedua materi atau message dari dakwah itu, yang ketiga materi, yang tidak boleh ketinggalan harus ada metode dakwah. Metode dakwah ini sangat berperan, sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan dakwah. Nah, kalau bagaimana kita menghadapi seorang yang misalnya masih umur remaja, metode apa yang kita pakai? Metode dengan orang tua, metode apa yang kita pakai? Jangan sama, kalau terbalik metode ini yang kadang-kadang pesannya tidak sampai. Kalau kita bicara di depan orang tua, bicara masalah globalisasi, masalah westernisasi, ya nyambung orang tua ya kan. Nah, tapi kalau sama anak-anak muda yang kapasitasnya mahasiswa, ya mereka nyambung. Sama juga kalau kita bicara kepada anak muda, bicara masalah tarikat, nafsu nanti, macam-macam, kayak apa kata orang ya. Tapi kalau sama orang tua yang ahli ibadah, yang sering suruh, nyambung mereka. Maka metode itu penting. Nah, yang terakhir nih, ini yang terbaru nih, media dakwah penting. Nah, ini seperti channel pejuang dakwah ini bagian dari media dakwah. Walaupun Ustaz Badrun misalnya tidak sesering seperti yang lain dalam menyampaikan tausiah keliling, maka ini media ini adalah bagian dari itu. Bagaimana agar ustaz-ustaz yang ceramah bisa nyampe semua kepada mereka yang melihat channel ini. Nah, maka kita beruntung ada channel ini. Maka yang lain ini sering lihat, sering tonton nih, subscribe dia. Barangkali ada nanti penambahan dari guru-guru kita yang lebih alim, yang lebih luas wawasannya, ini cocok nih kita. Maka jangan lupa tonton, stay tune, tetap di channel Pejuang Dakwah Agara. Inilah dinamika dakwah. Jadi Ustaz, sekarang ini banyak sekali para pendai, khususnya yang kita lihat di layar-layar kaca media sosial, mereka berdakwah melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Apakah metode dakwah melalui media sosial cocok diterapkan di kita? Aceh Tenggara. Ya, balik tadi karena tadi kalau prinsip saya bukan masalah cocok dengan tidak, malah wajib dipakai. Karena gini Ustaz, kadang-kadang kan kita karena masyarakatnya pada umumnya pencariannya petani, apakah melalui media sosial itu pesan dakwah itu bisa sampai? Ya, memang kan media ini tidak harus dari satu sisi ya, ada macam. Kalau kita lihat balik lagi kepada objek dakwah, maka medianya pun harus sesuai dengan objeknya. Nah, itu dia. Kalau seperti yang Ustaz baru sampaikan tadi, misalnya orang tua kita yang petani, nah mungkin bukan media sosial yang jadi media dakwah ke mereka, mungkin media ceramah, mungkin media ta'lim, nah seperti itu.
sosial ini penting sekali bagi kita. Terus para kita dai-dai ini perlu. Jangan sempat kita ketinggalan dan merasa risih dengan media sosial. Kenapa? Karena coba kita lihat hampir setiap hari di media sosial, baik di bentuk-bentuk apalah tanpa kita menyebut nama itu macam. Kadang-kadang setiap hari itu yang kita konsumsi, masya Allah banyak itu yang hoax, banyak yang fitnah, banyak yang macam-macam. Yang dominan, yang didominasi oleh hal-hal yang tidak baik. Dan ini kalau sering dan selalu dikonsumsi oleh khalayak ramai, apalagi generasi-generasi muda kita, bisa akan menjadi kebenaran. Dan inilah yang akan tersusun di dalam pikiran mereka. Oh begini, oh begitu. Makanya kita selalu dai, siapapun ya, atau pejuang-pejuang channel Islami harus merenung ini. Paling tidak satu hari kita buat status yang menyejukkan. Satu hari kita posting satu hadis, satu hari kita posting satu ayat atau qaulul hikmah, misalnya perkataan yang bijak di sini, yang menyuruh kepada kebaikan. Nah, jadi sedikit demi sedikit isu hoax, berita-berita yang tak benar tadi ini terkantor dengan adanya ini masuk. Nah, karena saya pernah mendengar sebuah ungkapan menarik. Hancurnya dunia ini bukan karena di dunia itu nggak ada orang baik, tetapi karena diamnya orang baik. Bukan karena banyak orang jahat, tapi karena orang baik banyak yang diam, cuek. Maka sekarang bukan tidak bisa lagi tidak cuek. Media sosial harus ditekuk. Nah, bagi yang paham masalah IT, ayolah. Paling tidak kita mensyiarkan ceramah-ceramah. Paling tidak kita mensyiarkan yang baik-baik tentang agama kita. Kalau tidak, kita hanya kita khawatirkan. Coba tontonan sekarang, masya Allah, kan? Tontonan di televisi, anak-anak sekarang udah hebat, mereka jajan, kita megang HP, kan? Jadi kalau nggak kita barengi dan tidak kita kita imbangi dengan hal-hal yang positif melalui media dakwah ini, media sosial, dan kita khawatir, masya Allah, ngeri kita melihat sekarang ini. Nah, ini contoh misalnya masalah pembatalan haji ini contoh. Macam media inilah sumber ini yang satu dengan satu nggak sinkron. Nah ini kita khawatirkan. Makanya kalau kita bisa tampil khusus generasi muda, adik kami, anak-anak kami yang masih punya semangat membara, inilah fokuslah. Kalian yang punya kapasitas bakat misalnya dalam tarik suara, ayolah bikin selawat lah, bikin macam lah. Anda yang punya kapasitas misalnya seperti mengaji, ayo mengaji. Pakai semua channel-channel media ini untuk berdakwah. Yang harus kita ketahui, kan dakwah itu namanya ceramah. Iya, ada orang berdakwah itu dianggap sebagai profesi. Sehingga pikiran seperti ini ya itu urusan si A, urusan si B yang tidak mau dicampur. Ingat coba ya, ud'u ila sabili rabbik. Tidak ada di situ. Untukmu, hai alim, panggil. Orang kaya, orang pintar, nggak ada di situ. Tidak ada khusus kan? Tidak ada khusus kan? Berarti tugas kita semua dan siapapun boleh berdakwah. Tapi ingat, kapan itu dibatasi? Nah, lanjutnya, ila sabili rabbik bil hikmah. Ila sabili rabbik, ini yang menjadi batasan. Siapapun boleh jadi dai, tapi ingat diseru untuk sabili rabbik, kembali kepada jalan Tuhan. Inilah yang akan mengklasifikasi kita. Kita boleh jadi seorang dai, tapi tugas dai itu adalah menyuruh kepada jalan Tuhan. Apakah kita punya kapasitas di situ, punya ilmu di situ, punya kemampuan di situ? Nah, di sinilah tantangan. Nah, itu yang siap-siap kita. Ya, jadi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Anda sebagai pedagang boleh berdakwah dengan caranya macam mana? Bukan cara dagang yang bagus. Yang baik, yang busuk, katakan busuk. Yang baik, katakan baik. Itu bagian dari dakwah. Jadi Ustaz, mungkin banyak para sahabat pejuang dakwah yang ada di rumah atau dimanapun berada, mungkin secara ilmu, kapasitas ilmu sudah oke Ustaz, ingin menjadi seorang dai. Menurut Ustaz, selain kapasitas ilmu yang harus mumpuni dimiliki oleh seorang pendakwah, tapi dalam tanda kutip pendakwah yang ud'u sabili bil hikmah dari Ustaz, apa yang harus dipersiapkan oleh mereka selain itu? Ya, sebelumnya saya minta izin kepada tuan dulu, bukan kalau kita mengajari. Dakwah ini kan merupakan tugas
tugas kita semua sebenarnya mengajak kepada kebaikan. Jadi memang dasar yang harus dikuasai oleh para dai bukan ilmu. Kalau nggak ada ilmu materi apa yang disampaikan. Terasa sekali memang kalau kita menyampaikan dakwah itu dengan dai ilmu itu terasa sekali memang. Jadi itulah basic pertama kan. Basic pertama, jadi seorang dai jangan pernah merasa puas dengan apa yang ada. Teruslah belajar, teruslah bertanya, agar jamaah-jamaah kita lebih bisa lebih menerima, lebih banyak menerima ilmu dari kita kan. Jadi nggak usah merasa kita sudah mampu, belajarlah. Bertanyalah bagi guru kita, kepada ustaz kita, guru kita yang ada. Tapi secara psikologi dakwah dan ilmu dakwah secara teori seperti yang saya sampaikan di depan tadi, dan itu yang pernah kita belajar bagi mereka rekan-rekan yang pernah belajar di kuliah dakwah pasti tahu itu kan. Jadi selain dai punya ilmu, memang dai itu harus sabar. Harus sabar. Masya Allah. Ya kalau kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah, kita kan belum seberapa. Jangankan dengan Rasulullah, dengan guru-guru kita yang mungkin sudah almarhum sekarang ini yang lebih dulu merasakan bagaimana pahit petirnya di dakwah itu, kita kan belum seberapa. Belum pernah kita malam-malam berjalan, belum kadang-kadang terpaksa tidur di suatu tempat, belum lagi seperti mereka-mereka yang lintas daerah kadang-kadang di mana lampu tidak ada di situ mengaji, masya Allah. Nah, coba kita lihat perjuangan guru-guru mengaji dulu saja. Berbeda dengan perjuangan guru-guru mengaji sekarang. Itu kadang-kadang lampu minyak kan, lampu petromak dan lain sebagainya. Tapi itu karena kesabaran mereka sehingga banyak sekali murid-murid mereka yang menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Nah, ini bagi kita para dai, cemoohan, ocehan dari mereka-mereka yang nggak suka itu pasti ada. Maka bersabar saja, yakinlah ini adalah jalan yang diberikan Allah. Nah, yang ketiga harus ikhlas. Ikhlas ini berat. Nah, ini pun harus kita punya ikhlas dalam arti kata, bukan dalam arti kata masalah materi ya. Misalnya ada orang yang mengasih sesuatu, ini bukan di situ pemahaman saya, bukan di situ maknanya. Tapi kita menerima apa yang menjadi hak kita dengan tidak memberikan patokan atau tidak meminta lebih dari apa yang semestinya diterima. Nah, seperti itu menurut saya masih dalam kategori ikhlas. Masuk ikhlas di sini, ikhlas menyampaikan ini. Karena saya teringat sebuah ungkapan dari guru saya. Nah, kata beliau, ilmu itu akan nyampe apabila yang memberi dan menerima ikhlas. Guru ikhlas mengajar, murid ikhlas menerima, itu ilmu nyampe. Tapi kalau guru saja yang ikhlas mengajar tapi muridnya tak ikhlas menerima, terpaksa, itu nggak masuk. Sama juga sebaliknya, seikhlas apapun menerima kalau gurunya terpaksa karena mengharapkan yang tadi saja, ilmu itu sampai. Yang kedua harus kita miliki jiwa sabar, jiwa ikhlas. Dan yang terakhir ya paling kita harus tahu lapangan. Harus tahu lapangan bagaimana kondisi kita, bagaimana objek dakwah kita. Kalau itu kita mampu, kita kuasai, insya Allah. Tapi yang penting ingat tujuan kita tadi ila sabili rabbik. Jadi Ustaz, mungkin sahabat pejuang dakwah agara yang ada di rumah yang stay tune di channel ini ingin mengetahui setelah beberapa tahun di dalam dunia dakwah ini pasti ada suka duka. Bisa diceritakan suka duka seorang pendaki seperti apa sih? Suka duka kalau kita masih di level aja negara, saya pikir tidak seberapa kali dibandingkan dengan daerah-daerah lain kan. Karena daerah kita masih mudah terjangkau di daerah mana masih bisa terjangkau kan. Tapi memang suka duka itu macam. Pasti ada perjuangan pasti ada. Kadang-kadang yang paling istilahnya apa menjadi kendala itu ya dari lingkungan kita sendiri sebenarnya yang paling kadang-kadang ngapain masih muda kok ngapain sok ini itu biasa ya. Ini masih ini anak-anak kok kencur, anak-anak belum tahu apa-apa.
biasa seperti itu. Nah itu kan dinamika. Dianggap belum pantas. Belum pantas. Dan memang kita harus sadar, harus mampu. Maka ketika kalau saya pribadi dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, makanya kadang-kadang ketika saya memberitahu saya kadang-kadang tidak mau masuk kepada tataran filosofiya, masuk kepada tataran yang membuat masyarakat. Saya lebih baik kepada hal-hal yang bersifat umum seperti misalnya bagaimana muamalah bersama manusia, seperti itu saja. Karena kadang-kadang kan pemahaman masyarakat kan beda-beda. Kadang-kadang nanti beliau ngaji di sini kadang-kadang membangun pemahaman. Nah ini kita itulah salah satu jawaban dari bagaimana trik berdakwah di masyarakat yang heterogen tadi. Nah, kita jangan masuk kepada hal yang sifat khilafiyah dan bisa membuat rentan membuat masalah. Kita ambil yang tengah-tengah saja. Makanya ketika kita berdiri di kelompok ini, kita bisa menyampaikan. Berdiri di kelompok ini, kita bisa bebas menyampaikan. Nah, bagaimana kita intinya tegas, tapi orang merasa itu nggak menyinggung. Nah, kan ada juga pendakwah itu nggak tegas dia, cuman langsung di poin dia kan, juga seperti ini. Nah, kita bagaimana sampai pesan itu tegas dia, cuman orang merasa nggak disinggung. Seperti yang dia lakukan oleh guru kita almarhum Kiai Jalil MZ ya. Dimanapun itu diterima itu masyarakat. Walaupun kadang-kadang kita mendengarnya pun geram karena ketegasan beliau itu. Jadi kepada kita semua, hiruk pikuk, dinamika, pahit manis dalam berdakwah itu adalah bumbu menuju kedewasaan kita dalam berdakwah. Jadi Ustaz, beberapa pendai bukan di Asia Tenggara, di media televisi, di layar kaca, untuk mencerminkan bahwa jargon itu milik mereka dengan mengeluarkan jargon-jargon yang ada beberapa yang istilahnya kita tahu bahwa itu untuk mengenalkan bahwa itu milik mereka. Kalau jargon itu keluarga berarti kita udah terbayang itu Ustaz Pola. Kalau Ustaz gimana? Ada jargon tersendiri untuk mengingatkan masyarakat bahwa ini saya. Saya nggak ada jargon-jargon. Nggak ada jargon-jargon karena saya jujur memang di zaman saya berkuliah di pesantren memang mutlak waktu itu kita hanya berfokus belajar kepada satu tokoh. Saat itu masih dai Kiai Haji Zainul MZ. Kalau kita lihat di media sosial, media massa seperti televisi, mereka memiliki jargon tersendiri untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa itu adalah mereka. Jadi dengan mendengar jargon itu tanpa melihat orangnya, masyarakat sudah tahu ini Ustaz Pola. Nah, kalau di Aceh Tenggara itu Ustaz sendiri. Kalau saya nggak ada jargon, malah bingung saya mau jargon apa. Ya karena memang basic kita nggak tahu lah masyarakat lah. Karena kalau memang mungkin karena Aceh Tenggara ini belum terlalu ini ya, jadi masih inilah nggak ada, biasa-biasa saja. Terakhir Ustaz, pesan-pesannya untuk pendengar pejuang channel YouTube Pejuang Dakwah Agama. Baik, saudara-saudara sekalian, dengan adanya channel Pejuang Dakwah Agama ini, ayo sama-sama kita coba lagi menjadi dai dari diri kita masing-masing dengan kapasitas kita masing-masing. Anda yang hobi ber-YouTube, Anda yang hobi bermedia sosial, Anda yang hobi ber-IT, gunakan kemampuan itu untuk berdakwah. Janganlah kita bayangkan dakwah itu hanya kewajiban para ustaz, para tengku, siapapun kita berhak menjadi dai. Karena tujuan dakwah itu adalah mengajak masyarakat umat kepada kebaikan. Ingat kata Rasul, man dalla 'alal khairi kafa'il. Siapa yang mengajak kepada sebuah kebaikan, maka dia pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nah, bayangkan ketika satu channel YouTube yang kita buat berisi kebaikan, seruan kebaikan, dan dari itu banyak orang yang berbuat baik, masya Allah, itu bisa jadi amal jariah. Maka kita perlu usaha seperti ini. Bagi kita semua, mari terus belajar, terus gali ilmu.
tambahi wawasan, jangan sampai kita ketinggalan berita-berita baik di luar maupun dari dalam, karena itu adalah penting dalam dakwah. Maka selamat kami ucapkan kepada Ustaz Badrun yang telah memprakarsai lahirnya channel ini. Ayo kita dukung terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan makin banyak yang suka, makin banyak yang subscribe, manfaatnya lebih banyak dari kita. Karena nanti muter mungkin semua ustaz-ustaz, insyaallah kita akan sambangi semua kita yang senior-senior, agar kita pun nggak lupa dengan beliau bisa lewat sini kita belajar, bisa lewat media ini kita menambah ilmu kan, yang mudah-mudahan manfaat. Itu saja. Oke Ustaz, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Mudah-mudahan sehat terus dan lanjut untuk para pendakwah di Aceh Tenggara, semakin sukses, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pejuang Dakwah Agara dimanapun Anda berada, ketahuilah kelahiran bukan dimulai di mana di saat Anda lahir, tetapi kelahiran sebagai orang Islam dimulai saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube